Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya terdengar jelas belum ya? Oke, untuk pertemuan hari ini ya, kita masuk ke materi topik keempat terkait dengan pembuatan proposal proyek dan juga manajemen pengadaan proyeknya. Oke, jadi untuk proposal proyek dalam buku referensi kita itu masuk ke dalam bab manajemen integrasi proyek ya. Jadi di manajemen integrasi proyek kita mengintegrasikan 9 bidang pengetahuan yang dibutuhkan untuk diketahui oleh manajer proyek. Nah, di sini digabungkan dalam manajemen integrasi proyek. Kemudian untuk membuat dokumen formalnya biasanya dibuat dalam bentuk proposal proyek. Oke. Ya. Nah, manajemen integrasi proyek itu melibatkan koordinasi ya dari semua bidang pengetahuan manajemen proyek lainnya sepanjang siklus hidup proyek. Jadi di sini menggabungkan ya 9 bidang pengetahuan dalam manajemen proyek. Kemudian dalam integrasi ini memastikan bahwa semua elemen proyek dikumpulkan pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Menurut buku panduan terkait dengan manajemen proyek, terdapat 7 proses utama yang terlibat dalam manajemen integrasi proyek ini. Nah, 7 proses dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama adalah mengembangkan project charter ya. Di sini seperti piagam ya atau semacam perjanjian proyek ya, project charter ini yang melibatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membuat dokumen yang secara resmi mengesahkan suatu proyek dalam bentuk piagam. Jadi semacam perjanjian ya, semacam perjanjian yang resmi terkait dengan kepentingan proyek ya. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu dituliskan dalam project charter ini dan nanti dibuat resmi dengan adanya tanda tangan dari manajer proyek ataupun stakeholder. Kemudian yang kedua, mengembangkan rencana manajemen proyek yang melibatkan koordinasi semua upaya perencanaan untuk membuat dokumen yang konsisten dan koheren dalam bentuk rencana manajemen proyek. Kemudian ketiga, mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek dengan melibatkan dengan melakukan kegiatan yang termasuk di dalamnya. Kemudian mengelola pengetahuan proyek dengan melibatkan penggunaan pengetahuan yang ada dan mungkin menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan proyek serta berkontribusi pada pembelajaran organisasi. Kemudian yang kelima ini terkait dengan pemantauan dan pengendalian dari pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi di sini nanti meliputi kegiatan pengawasan apa saja yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan dari kinerja proyek ya. Jadi agar tujuannya bisa tercapai. Kemudian nomor 6, melakukan kontrol perubahan terpadu yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan perubahan sepanjang siklus hidup proyek. Jadi ini nanti berkaitan jika ada perubahan, ya, misal ada perubahan kebutuhan dalam proyek, bagaimana hal itu diidentifikasi, dievaluasi, dan juga diubah ketika menjalankan proyek. Jadi kalau ada perubahan di tengah-tengah, bagaimana skema yang harus dilakukan. Kemudian yang ketujuh, fase menutup proyek ya. Dilakukan dengan menyelesaikan semua kegiatan secara resmi untuk menutup proyek.
Nah, dalam manajemen integrasi proyek ini sangat penting adanya peran dari seorang manajer proyek. Banyak orang yang menganggap manajemen integrasi proyek ini merupakan kunci keberhasilan dari proyek secara keseluruhan. Jadi kalau integrasinya berhasil ya, maka proyeknya pun akan sukses. Nah, kunci dari keberhasilan ini nanti bagaimana cara manajer proyek bisa mengintegrasikan bagian-bagian dalam proyek. Manajer proyek memiliki beberapa tanggung jawab di mana sarana utama untuk menyelesaikan menggunakan manajemen integrasi proyek. Di antaranya, manajer proyek ini bertanggung jawab ya untuk mengkoordinasikan semua orang, rencana, dan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kemudian berfokus pada gambaran besar proyek dan mengarahkan tim proyek menuju penyelesaian yang sukses. Kemudian membuat keputusan akhir ketika konflik terjadi di antara tujuan proyek atau orang-orang yang ada di dalamnya. Dan mengkomunikasikan informasi proyek utama kepada manajemen puncak atau top manajemen. Jadi manajer proyek posisinya di tengah ya, dia harus bisa mengkoordinasikan anggota timnya, mengarahkannya untuk bisa memenuhi hal yang dikehendaki oleh top manajemen atau yang dikehendaki oleh stakeholder. Dan jika ada konflik di antara keduanya, manajer proyek ini perlu memiliki keahlian untuk menyelesaikan konflik tersebut. Untuk berkinerja baik dalam peran itu penting untuk memahami kebutuhan organisasi dan staf proyek dengan pekerja tampil yang mampu membuat proyek yang sukses. Oke, jadi harus paham dulu ya kebutuhan organisasinya dan juga mampu menempatkan staf proyek agar bisa membuat proyek tersebut sukses. Oke. Nah, dalam manajemen integrasi proyek ya, semua hal yang berkaitan dengan 9 bidang yang perlu diintegrasikan, kita bisa membuat menjadi satu kesatuan dokumen, biasanya dibuat dalam bentuk proposal proyek. Pada materi ini kita akan membahas bagian-bagian yang perlu dijelaskan dalam proposal proyek. Kemudian nanti akan saya berikan contoh proposal proyek ya, dan rekan-rekan nanti coba membuat proposal proyek secara berkelompok. Ya, untuk proposal proyek sendiri, ini merupakan suatu rancangan kegiatan atau pengerjaan proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai dengan standar tertentu oleh seseorang atau tim untuk diajukan kepada pemegang proyek. Jadi ini bentuk detail ya rancangan kegiatan untuk mengerjakan suatu proyek, dan semakin sistematis, semakin terperinci dapat perencanaan dan pekerjaan proyek. Oke, untuk komponen-komponen dalam proposal, yang pertama ada ringkasan proyek. Di ringkasan proyek menjelaskan gambaran umum terkait dengan permasalahan dan juga solusi yang ditawarkan untuk mengatasi di ringkasan proyek itu antara lain tujuan pengerjaan proyek, kemudian skop atau ruang lingkupnya, kemudian sasaran, biaya atau cost-nya, pekerjaan, dan tahapan-tahapan secara garis besar atau secara umum. Yang kedua adalah gambaran umum proyek. Nah, gambaran umum proyek ini uraian terkait detail proyek yang akan dikerjakan. Gambaran umum ini meliputi latar belakang proyek, kemudian gambaran umum
Kemudian tujuan, ruang lingkup, dan sasaran. Resiko, kemudian penyerahan proyek, bagaimana cara deliver ya, atau deliver produknya. Ya, baik. Jadi ini penyerahan proyek bisa dalam bentuk produknya, dan juga mungkin ada dokumen formal yang mendampingi, berisi laporan-laporan. Kemudian ringkasan jadwal dan anggaran dana proyek, kaitan dengan waktu dan juga cost-nya ya. Selanjutnya komponen yang ketiga ada organisasi proyek. Di sini menjelaskan struktur internal suatu organisasi atau perusahaan, kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim proyek, dan lingkungan eksternal hubungan dengan tim proyek. Oke. Kemudian komponen proposal lain ada rencana, proses manajerial. Proses manajerial ini menjelaskan rencana dalam manajemen suatu proyek yang terbagi menjadi beberapa rencana ya, mulai dari rencana awal, rencana kerja, rencana pengawasan proyek, rencana manajemen risiko, hingga rencana penyelesaian suatu proyek. Jadi dari awal hingga Oke, ini untuk detailnya. Untuk rencana awal akan menggambarkan estimasi biaya dan durasi waktu pengerjaan proyek. Ya, jadi cost dan juga time-nya. Kemudian menggambarkan pengaturan anggota yang terlibat dalam proyek, kemudian perolehan sumber daya proyek, dan pelatihan anggota tim proyek. Kemudian yang kedua ada rencana kerja. Nah, rencana yang akan dilakukan untuk mengerjakan proyek. Kegiatan ini nanti akan didampingi dengan adanya alokasi jadwal, kemudian alokasi sumber daya, baik tenaga kerja, ya, SDM, sumber daya manusia, ataupun sumber daya dalam bentuk fisik atau materialnya. Kemudian alokasi dana. Jadi ada jadwal, sumber daya, dan dana ya. Setiap aktivitas akan dilengkapi dengan informasi terkait 3 hal tersebut. Kemudian untuk rencana kerja, ini dapat dibuat dalam work breakdown structure. Nah, di WBS atau work breakdown structure ini akan membagi seluruh proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih kecil dan menentukan hubungan antar aktivitas. Nah, jadi biasanya nanti ada aktivitas yang general, kemudian dibagi menjadi aktivitas yang kecil-kecil. Nah, yang kecil dibagi lagi. Sampai sekecil mungkin ya. Ini nanti berisi satu aktivitas atau satu task ya. Kemudian nanti akan dikerjakan oleh siapa, membutuhkan material apa, kemudian jadwal pengerjaannya kapan. Nah, dari sini nanti bisa dibagi-bagi pekerjaannya. Dengan menggunakan WBS ini, kita bisa merencanakan proyek, terutama merencanakan terkait waktu dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada rencana pengawasan proyek, kemudian pengawasan dari sisi jadwal ya, dari waktu, kemudian pengawasan anggaran dana, pengawasan kualitas, kemudian bagaimana proses pelaporan proyek, dan matriks proyek. Nah, di sini untuk manajemen kebutuhan proyek itu akan mengontrol pengerjaan proyek agar dipastikan memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan. Kemudian untuk pelaporan proyek ini terkait dengan hasil dari pengawasan ya yang telah dilakukan. Jadi kita mengawasi dari sisi ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas itu nanti dinilai ya, dinilai dan dilaporkan. Kemudian untuk matriks proyek ini yang merupakan alat bantu untuk pengendalian kualitas dan manajemen proyek yang mengukur beberapa atribut dari suatu proyek.
Jadi semacam kriteria untuk penilaian atau kriteria untuk evaluasi ya. Kemudian rencana keempat ada rencana manajemen resiko. Ini membantu untuk menentukan resiko utama yang potensial dari suatu proyek. Manajemen resiko terdiri dari 3 proses, yaitu kita identifikasi resiko yang mungkin akan timbul, kemudian analisis hasil resiko dengan pemberian prioritas dan penggolongan resiko, dan yang terakhir adalah evaluasi pengaruh dari resiko terhadap rencana tuliskan ya, sudah direncanakan. Apakah berpengaruh besar atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah rencana penyelesaian proyek. Di sini memastikan bahwa semua hal penting terkait dengan pembuatan proyek ini telah selesai dilakukan dan proyek telah memenuhi sasaran. Penyelesaian proyek juga harus memastikan bahwa semua tahapan telah benar-benar selesai dilakukan dan semua produk serta dokumentasi telah diserahkan ke klien. Kemudian selanjutnya ada rencana proses teknis ya. Untuk rencana proses teknis ini menjelaskan proses, metode, alat atau teknik pengerjaan proyek, infrastruktur yang digunakan dalam proyek, hingga rencana penerimaan produk. Proses proyek ini berisi jelas terkait dengan aktivitas proyek, kemudian alur informasi dan produk yang dihasilkan masing-masing aktivitas, kemudian milestone proyek, dan juga review yang direncanakan. Untuk rencana penerimaan produk akan menjelaskan secara singkat mengenai peran dan tanggung jawab dari anggota atau anggota tim atau staf yang terlibat dan menggambarkan kriteria penerimaan produk yang harus diselesaikan selama proyek berlangsung. Dokumen dan produk yang project management related deliverable, dan yang kedua adalah product related deliverable. Nah, untuk project management related ini yang berkaitan dengan proyeknya. Jadi dokumen-dokumen pendamping yang berkaitan dengan proyek, seperti rencana proyek, kemudian ada project charter, deskripsi ruang lingkup, kemudian work breakdown structure, WBS, jadwal, dasar anggaran, laporan status kemajuan proyek, kemudian presentasi proyek akhir, laporan proyek akhir, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan proyek. Dan selanjutnya ada product related deliverable, ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, deskripsi detail, desain, dan juga source code. Nah, yang produk ini berkaitan dengan produknya ya. Jadi misal kalau proyek perangkat lunak ya berkaitan dengan perangkat lunak, berkaitan dengan source code. Kemudian yang terakhir ada rencana pendukung, meliputi rencana lain yang mendukung proyek seperti verifikasi dan validasi proyek melalui review dan uji coba proyek, kemudian penanganan dokumen dan form yang dihasilkan dari proyek, dan yang terakhir bagaimana penjaminan kualitas dalam proyek tersebut. Oke, mungkin sambil break azan ya. Ini ada contoh proposal. Ya, saya coba di ya sambil bahas.
Oke, jadi ini ada contoh ya, contoh suatu proyek membuat sistem informasi alat berat. Nah, nanti kira-kira di sini ada penjelasan, ringkasan manajemen proyek, tinjauan, distribusi dan gambaran umum proyeknya. Ini ringkasan ya terkait dengan proyeknya. Kemudian ini penjabaran tujuan, ruang lingkup, dan sasaran dari proyek. Kemudian ini project charter. Nah, ini project charter seperti ini ya. Jadi semacam semacam perjanjian atau piagam atau sertifikat begitu. Jadi detail proyek tapi ringkasan ya, ringkasan dari detail proyek. Jadi yang penting-penting saja yang diambil di sini. Ini informasi proyeknya, kemudian pimpinan, klien, tahapan yang diliputi, dari proyeknya ya. Ini tahapan yang diliputi ini tahapan umum kegiatannya. Dan tanggal mulai dan selesai serta critical success factor, batasan asumsi, otoritas pimpinan proyek, tanggung jawab pimpinan proyek, dan yang terakhir di sini biasanya ada sign off-nya, jadi ada tanda tangannya. Dan 1.2 ada asumsi, batasan resiko, kemudian bagaimana penyerahan proyeknya, jadi apa saja nanti di akhir yang akan diserahkan ke stakeholder. Kemudian ringkasan jadwal dan anggaran dana. Kemudian evolusi perencanaan ya. Jadi kalau ada perubahan dan organisasi proyek, lingkungan eksternal maupun struktur internal, kemudian peran dan tanggung jawab seluruh anggota tim. Nah, kemudian ada rencana-rencana tadi ya, ada rencana proses manajerial, kemudian ada ini contohnya. Nanti silahkan membuat suatu proposal ya, mungkin dibuat kelompok saja. Ini ada berapa mahasiswa? Ada 16. Ada 18 ya, mungkin jadi 6 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok ada 3 mahasiswa. Enggak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon maaf Bu, tadi proposalnya berkaitan dengan apa Bu? Berkaitan dengan IT, temanya. Ya, jadi mungkin membuat sistem apa gitu. Bahan atau apa yang berkaitan dengan proyek-proyek IT yang kemarin sudah dicontohkan. Terus tanya lagi Bu, untuk maksimal, kan tadi maksimalnya 3 orang, itu kita memilih sendiri atau nanti dibuatkan kelompok Bu? Ini ya, ya
harus dari 2 kampus gitu. Jadi jangan semua gitu. Kalau bisa terdiri dari minimal 1 kelompok ada 2 kampus. Tapi silakan pilih sendiri untuk anggota kelompoknya. Kalau saya yang pilihin mungkin saya random dari ini. Tapi silakan bisa pilih sendiri nanti dari grupnya ya. Bu, mohon maaf Bu. Iya. Tadi saya belum sempat scan QR. Ya, gimana? Belum sempat apa, Mas? Oke. Ya, mungkin itu untuk proposal proyek ya. Nanti coba dilihat dari contohnya lebih detailnya. Oke, kemudian selain proposal proyek ada piagam proyek ya atau project charter. Tadi sudah saya tunjukkan project charter-nya. Nah, project charter ini merupakan formal mengakui keberadaan proyek dan juga memberikan arahan tentang tujuan dan manajemen proyek. Jadi ini hanya berupa ringkasan ya, tidak detail seperti proposal proyek. Kemudian project charter memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menyelesaikan proyek. Idealnya manajer proyek memainkan peran utama dalam mengembangkan kepentingan proyek. Penting proyek utama harus menandatangani project charter untuk mengakui kesepakatan tentang kebutuhan dan maksud proyek. Jadi ini nanti ada stakeholder ya yang menandatangani dan juga dari manajer proyeknya biasanya. Kemudian satu proyek charter adalah output kunci dari proses inisiasi. Jadi proses untuk pengawal untuk awalan ketika sebelum melaksanakan proyeknya. Biasanya project charternya disepakati dulu. Nah, jika ada project charter nanti akan jelas ya output dari proyeknya. Tapi jika tidak ada project charter nanti tujuan proyek akan menjadi ambigu dan terkadang tidak dapat dipahami secara benar oleh para stakeholder. Sehingga penting adanya project charter ini. Dua keluaran atau output dari proses untuk mengembangkan project charter adalah piagam itu sendiri dan juga log asumsi. Jadi ada project charter dan log asumsi. Untuk project charter komponen-komponen utamanya diantaranya ada otoritas proyek. Proyek ini pernyataan singkat yang harus ada untuk mengidentifikasi proyek. Proyek ini disahkan oleh siapa dan pada tanggal berapa. Kemudian otorisasi proyek berisi judul proyek, tanggal otorisasi, dan tanda tangan pemangku kepentingan proyek. Kemudian yang kedua, penunjukan manajer proyek. Nah, di sini ada nama lengkap ya dari manajer proyek, termasuk deskripsi tanggung jawabnya dan informasi kontaknya. Ini harus dicantumkan dengan jelas. Kemudian stakeholder utama.
semua stakeholder kunci yang disebutkan di proposal proyek yang akan berkontribusi dan memenuhi fungsi dan peran stakeholder juga perlu dijabarkan untuk menghindari tumpang tindih. Hal ini bisa di dalam matriks peran dan tanggung jawab. Jadi ada tabel ya, nanti berisi peran dan tanggung jawab. Kemudian komponen selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini harus dijelaskan dan disetujui bersama demi kesuksesan proyek. Nah, penyetujuan ini ditandai dengan project charternya tadi sudah ditandatangani ya. Kemudian tujuan ini harus sama dengan tujuan yang dicantumkan dalam proposal proyek. Dan tujuan yang dijelaskan ini harus memenuhi karakteristik diantaranya spesifik tujuannya, kemudian terukur, kemudian bisa dicapai atau realistis, relevan dengan strategi organisasi, dan juga ada batasan waktu. Kemudian prioritas. Prioritas ini berisi daftar prioritas, baik bisa di-sort dari waktu, biaya, atau dari skopnya ya. Harus dicantumkan dan diurutkan sesuai tingkat penting tidaknya. Prioritas ini sebisa mungkin tidak berubah hingga proyeknya selesai. Kemudian pernyataan terkait dengan ruang lingkup atau skop. Ini menggambarkan aktivitas utama dari proyek sehingga dapat diketahui jika ternyata ada tidak dijawab sebagai penegasan batasan proyek. Kemudian kebutuhan atau requirement dari produk. Nah, di sini bisa dibantu oleh bagian pemasaran dan pelanggan bisa membantu mendefinisikan kebutuhan produk. Produk bisa di pasar itu seperti apa. Dan perlu diingat bahwa pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai mereka tahu apa yang bisa diberikan. Nah, ini menjadi masalah ya kalau yang pelanggannya tidak tahu apa yang mereka butuhkan ya. Jadi kita harus mencari tahu sekiranya apa yang bisa kita berikan yang bisa memudahkan kebutuhan manusianya, kebutuhan pelanggannya. Kemudian ada asumsi proyek. Semua asumsi terkait proyek harus digambarkan dengan jelas, termasuk ketersediaan sumber daya, informasi, pendanaan, dan keahlian anggota tim. Jadi misal kita asumsikan sumber dayanya mengambil dari mana gitu ya, mengambil dari misal kita asumsikan masih sumber dayanya ada di Pulau Jawa. Jadi mungkin nanti dari sisi transportasi tidak begitu besar ya. Lain halnya jika sumber dayanya itu tidak di Pulau Jawa, misal di Pulau Kalimantan atau Sumatera, mungkin nanti akan menjadi beda lagi. Nah, ini asumsi-asumsi yang terkait dengan proyek harus bisa digambarkan dengan jelas. Kemudian batasan-batasan proyek, berisi segala bentuk batasan yang ada pada proyek harus dijelaskan, termasuk keterbatasan dana, waktu, peraturan, atau standar kualitas yang harus dipenuhi. Kemudian ada risiko proyek. Risiko proyek ini berisi hambatan dan risiko atau ancaman yang mungkin pencapaian tujuan proyek harus dipertimbangkan. Tiap risiko nanti harus dianalisis, dihitung, dan diprioritaskan sebisa mungkin dengan informasi yang ada. Kemudian daftar deliverable atau deliverable atau produk ya tadi adalah output ya. Output yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan. Jadi berupa dokumen terkait dengan proyek dan juga produknya.
Nah, nanti untuk produk bisa produk sementara ataupun produk jadi. Kemudian estimasi terkait biaya dan juga estimasi jadwal. Estimasi biaya berisi perkiraan biaya yang disetujui dalam proposal proyek harus disertakan dalam project charter beserta ringkasan anggaran proyek atau referensi ke dokumen anggaran yang lebih detail ya. Begitu pula dengan estimasi jadwal, jadi perkiraan jadwal mulai dan juga selesainya, dan mungkin ada ringkasan terkait dengan pencapaian atau milestone. Itu juga harus disertakan dan dirujuk. Jadi mungkin 1 bulan pertama jadi 20% dan 2 bulan selanjutnya jadi 40% atau 50% dan sebagainya. Jadi nanti ada milestone pencapaian proyek. Kemudian komponen selanjutnya ada kontrol perubahan terintegrasi. Jadi project charter harus bisa mendefinisikan bagaimana bila ada kemudian kriteria keberhasilan penting untuk menentukan kriteria sukses atau tidaknya suatu proyek. Nah, tadi kan tujuannya harus bisa terukur ya. Selain harus bisa terukur, nanti kita juga harus menentukan kriteria keberhasilannya. Jika proyek itu berhasil, mungkin tidak semata-mata dari penyelesaian proyeknya tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai lingkup, tapi ada juga kriteria keberhasilan lainnya yang jelas. Mungkin kalau aplikasi ya, atau software, mungkin nanti ada rating aplikasinya di Play Store berapa gitu, atau mungkin berapa banyak yang menggunakan aplikasi tersebut dan sebagainya. Kemudian ringkasan pendekatan. Ringkasan pendekatan ini direncanakan untuk mengelola proyek yang menggambarkan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, asumsi penting dan kendala, dan harus mengacu pada dokumen terkait, seperti rencana manajemen komunikasi. Kemudian yang terakhir ada komentar. Di sini nanti berisi bagian komentar, di mana pemangku kepentingan dapat memberikan komentar penting terkait dengan proyeknya. Nah, selain tetapi asumsi dibuat di awal, kemudian ada beberapa tambahan, itu nanti bisa dibuat dalam bentuk log ya, log asumsi. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan asumsi terkait dengan teknologi, perkiraan, jadwal, dan resiko. Kemudian dokumen atau spreadsheet sederhana dapat digunakan untuk mencatat asumsi. Informasi dapat mencakup ID asumsi, tanggal, sumber, kategori. Ya, untuk project charter ini bentuknya bisa salah satunya ada di contoh ini. Ini contoh project charter. Ada informasi proyek, tahapan yang diliputi, tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian masih tujuan bisnis, sasaran, critical success, batasan, asumsi, otoritas pimpinan proyek, kemudian ada peran dan tanggung jawab ya. Dan yang terakhir ada tangan proyeknya, ini klien utamanya. Kemudian bisa juga yang ada contoh lain untuk project charter. Bisa juga di project title, misalnya ini membuat
instrumen ya untuk next gen DNA sequencing ya kaitan dengan bioinformatika. Kemudian ada data authorization, mulai proyeknya kapan, selesainya kapan, kemudian milestone-nya, mungkin first version pada 1 Juni, kemudian complete production pada 1 November. Kemudian budget information ini terkait dengan estimasi biaya ya. Kemudian manajer proyek, namanya, nomor telepon, ada email. Kemudian tujuan proyek, ada kemudian kriteria keberhasilan proyek. Kemudian approach, ini pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek, langkah-langkahnya. Kemudian ada tim, jawabnya. Kemudian di sini ada sign off ya untuk tanda tangan untuk stakeholder-nya. Kemudian di sini ada komen. Untuk project cover dan proposal ada yang mau ditanyakan dulu. Mau dibuat juga ya project covernya nanti dimasukkan dalam proposal seperti ini. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan rencana manajemen. Ada dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek dan membantu dalam memandu pelaksanaan dan pengendalian proyek atau pengawasan proyek. Jika proyek dalam solusi dari Recording in progress. bikin dinamis, fleksibel, dan dapat berubah ketika lingkungan atau proyek berubah. Karena memang kita harus bisa menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya walaupun dibuat masih bisa didinamiskan, difleksibelkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perubahan selama proyeknya ini masih berlangsung. Rencana ini harus sangat membantu manajer proyek dalam memimpin tim proyek dan juga menilai status proyek. Nah, untuk rencana manajemen proyek ini secara singkat menjelaskan skop, jadwal, dan baseline biaya keseluruhan untuk proyek tersebut. Jadi berkaitan dengan skop, kemudian waktu ya, time dan juga cost-nya. Rencana manajemen proyek juga dapat mencakup deskripsi siklus hidup proyek dan pendekatan pengembangannya.
Perhatikan juga banyak dokumen proyek lain yang dapat dibuat oleh tim proyek sesuai kebutuhan untuk proyek mereka. Di sebelah kanan ini merupakan hal-hal yang perlu ada dalam rencana manajemen proyek dan juga dokumen proyek. Jadi untuk rencana manajemen proyek yang harus ada diantaranya adalah bagaimana rencana manajemen ruang lingkup, kebutuhan, jadwal, kos, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, kemudian pengadaan, bagaimana mengengage stakeholder, kemudian bagaimana rencana manajemen perubahan. Jadi kalau ada perubahan dalam proyek ya, dalam ketika mengerjakan proyek bagaimana itu ditangani. Kemudian konfigurasi, rencana manajemen konfigurasi. Kemudian ada scope, schedule, dan juga cost baseline. Kemudian pengukuran performa, baseline pengukuran performa, dan yang terakhir untuk ada berbagai macam juga ya, ada atribut aktivitas, kemudian list aktivitas, log asumsi, dasar estimasi, kemudian perubahan, kemudian estimasi biaya, prediksi biaya, estimasi durasi, log isu atau permasalahan. Kemudian ada lesson learned register. Kemudian stone list pencapaiannya. Kemudian ada physical resource assignment. Kemudian project calendar, kemudian requirement feasibility matrix. Kemudian resource breakdown structure. Dan requirement report yang terkait dengan jadwal, ada schedule data, schedule forecast, stakeholder register, tim charter, kemudian komunikasi proyek, penjadwalan proyek, kemudian penjadwalan proyek dalam bentuk diagram jaringan, ya, atau network diagram, kemudian project scope statement, project team assignment, quality control, quality metric, quality report, requirement documentation, yang terakhir and evaluation document. Nah, untuk rencana manajemen proyek ini akan bersifat unik, seperti proyek yang unik. Jadi di dalam satu proyek itu rencana proyeknya tidak akan sama ya, jadi unik, akan berbeda ya proyek. Jadi setiap sistem informasi yang dibuat akan unik, akan spesifik, jadi akan berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian semua rencana proyek harus membantu memandu penyelesaian proyek tertentu dan harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk setiap proyek. Namun terdapat 4 elemen umum ya untuk sebagian besar rencana proyek. Yang pertama terkaitan dengan overview proyek. Kemudian yang kedua terkait dengan organisasi proyek. Kemudian ketiga terkait proses manajemen dan teknis, termasuk deskripsi siklus hidup atau life cycle proyek dan pendekatan pengembangan yang berlaku. Kemudian pekerjaan yang akan dilakukan atau ruang lingkup atau scope. Kemudian informasi jadwal dan anggaran. Kemudian referensi ke dokumen perencanaan proyek lainnya. Untuk rencana manajemen proyek itu nanti dalam salah ada rencana manajerial ya. Nanti akan masuk ke situ.
Kemudian pembahasan kedua di pertemuan kali ini, ya, selain membahas proposal dan berbagai komponen yang ada di dalamnya, kita akan membahas terkait dengan pengadaan proyek atau proyek procurement. Jadi pengadaan ini berkaitan dengan usaha kita untuk memperoleh barang atau jasa dari sumber luar. State. Nanti dari situ mungkin kita akan memerlukan komputer ini, bagaimana prosesnya yang akan diatur dalam pengadaan proyek. Kemudian ada beli komputer, kemudian mungkin ada beli HPC, mungkin ada beli AC, kemudian kelistrikannya seperti apa. Nah, seluruh hal-hal ya yang kita coba peroleh, baik itu barang ataupun jasa dari sumber luar, itu adalah proses pengadaan proyek. Oke, untuk pengadaan ini berarti memperoleh barang dan jasa dari sumber luar. Istilah pengadaan banyak digunakan dalam pemerintahan, banyak perusahaan swasta menggunakan istilah pembelian atau purchasing atau outsourcing. Jadi nama lainnya ada, selain pengadaan ya ada purchasing atau outsourcing. Organisasi atau individu yang menyediakan layanan pengadaan disebut sebagai pemasok, vendor, kontraktor, subkontraktor. Banyak proyek TI yang akan melibatkan dari luar organisasi ya. PMI mendefinisikan sumber luar sebagai sumber di luar tim proyek. Nah, ini disebut sebagai sumber luar ya, atau external source-nya. Sehingga organisasi yang sama dapat menjadi pemasok bagi kelompok lain dalam organisasi. Faktanya, banyak departemen TI dalam organisasi bersaing langsung dengan vendor luar, atau mereka patuh pada definisi kebutuhan, pernyataan kerja, dan tawaran yang sama. Aturan dan metode praktik pengadaan proyek yang baik akan lebih baik untuk diikuti, terlepas dari siapa yang memberikan layanan kepada siapa. Nah, saat ini outsourcing ya, konsep outsourcing ini adalah yang sering dibicarakan ya, topik hangat untuk penelitian dan perdebatan, terutama implikasi dari outsourcing ke negara lain yang kita sebut dengan offsourcing. Jadi kalau kita menggunakan barang atau jasa dari negara lain yang disebut outsourcing. Nah, ketika melakukan outsourcing, kita perlu memutuskan apakah akan melakukan outsourcing, apa yang akan dilakukan outsourcing, dan bagaimana melakukan outsourcing. Jadi sebelum melakukan ada beberapa pertimbangan ya yang perlu dijawab. Banyak organisasi yang beralih ke outsourcing untuk mencapai tujuan hal-hal berikut ini. Nah, jadi banyak negara yang outsource pegawainya ya atau pekerjanya itu dari luar. Nah, mereka melakukan hal tersebut untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, terkait dengan akses keterampilan dan teknologi. Dengan adanya outsourcing, organisasi dapat memperoleh akses ke keterampilan dan teknologi tertentu saat dibutuhkan dengan menggunakan sumber daya dari luar. Kemudian dengan outsourcing, ini bisa juga mengurangi biaya tetap dan biaya berulang. Jadi perusahaan dapat menggunakan outsourcing untuk mengurangi biaya tenaga kerja pada proyek dengan menghindari biaya perekrutan, pemecatan, dan penugasan kembali orang ke proyek atau membayar gaji mereka ketika mereka berada di antara proyek. Oke, jadi misal suatu perusahaan itu proyeknya tidak tentu ya. Jadi misal
di bulan Januari, Februari itu lotnya banyak. Kemudian misal Maret sampai Mei mungkin sedikit, kemudian Juni banyak lagi. Nah, dengan menggunakan outsourcing, mungkin nanti akan outsource ketika butuh banyak karyawan saja. Jadi mereka tidak perlu menggaji karyawan ketika load-nya tidak banyak. Load pekerjaannya tidak banyak. Kemudian yang ketiga, mengizinkan organisasi klien untuk fokus pada bisnis intinya. Dengan outsourcing fungsi lain yang bukan merupakan inti perusahaan, seperti TI, karyawan dapat fokus pada pekerjaan lain yang lebih penting bagi keberhasilan organisasi. Oke, jadi misal perusahaan itu bukan di TI ya, mungkin perusahaannya terkait dengan apa ya, retail gitu, penjualan barang. Nah, TI di sini hanya support, misal membuat sistem untuk sistem retailnya ya, dengan memenuhi kebutuhan mereka, misal untuk penjualan, pendataan penjualan, dan mungkin kalau ada diskon dan sebagainya. Nah, di sini perusahaan bisa mengoutsource-kan sistemnya. Jadi sistemnya dibuat oleh perusahaan lain. Jadi tidak mencari atau mempekerjakan seseorang khusus untuk IT. Itu mungkin bisa ke perusahaan lain. Sehingga perusahaan bisa berfokus untuk mengerjakan yang lain. Misal mengerjakan meningkatkan layanan pelanggan, kemudian membuat desain produk baru, ataupun melakukan pemasaran yang lebih masif. Kemudian selanjutnya ada memberikan fleksibilitas. Banyak perusahaan menyebutkan fleksibilitas yang lebih baik dalam kepegawaian sebagai alasan utama untuk outsourcing. Karena tidak tetap ya untuk pekerjanya, sehingga lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas. Kontrak yang ditulis dengan baik ini dapat memperjelas tanggung jawab dan mempertajam fokus pada hasil utama suatu proyek. Karena kontrak ini mengikat secara hukum, jadi akan lebih banyak akuntabilitas untuk memberikan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak. Oke. Nah, dalam pengadaan proyek ya, seringkali akan terjadi masalah-masalah yang timbul. Suatu organisasi juga harus mempertimbangkan berbagai permasalahan yang akan timbul ketika melakukan pengadaan proyek, misalnya ketika melakukan outsourcing. Jadi misal ketika suatu organisasi melakukan outsourcing, seringkali organisasi tersebut tidak memiliki banyak kendali atas aspek proyek yang dilakukan pemasok. Suatu organisasi dapat menjadi terlalu bergantung pada pemasok tertentu. Jadi jika misal bangkrut ya, nah itu bisa menyebabkan masalah ke organisasi tersebut, akan berimbas langsung jika terlalu bergantung ke satu pemasok tertentu. Kemudian organisasi juga harus berhati-hati untuk melindungi informasi yang strategis yang dapat menjadi tangan pemasok. Terakhir, tim proyek harus berpikir hati-hati tentang masalah pengadaan dan membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan kebutuhan unit proyek dan organisasi mereka. Nah, dalam melakukan pengadaan proyek ya, kita memerlukan adanya manajemen pengadaan proyek. Kita melakukan manajemen pengadaan
ya, agar masalah-masalah tadi bisa dari manajemen pengadaan proyek mencakup proses yang diperlukan untuk barang dan jasa untuk suatu proyek dari luar organisasi pelaksana dan untuk aturan ya, atau perjanjian lainnya. Dalam manajemen pengadaan proyek terdapat 3 proses utama, yaitu pengadaan ya, jadi perencanaan manajemen pengadaan, kemudian kontrol. Oke, yang pertama untuk perencanaan manajemen pengadaan. Perencanaan manajemen pengadaan ini akan melibatkan penentuan apa yang akan dibeli dan kapan serta bagaimana melakukannya. Dalam perencanaan, seseorang harus bisa memutuskan apa yang akan dialihdayakan, kemudian menentukan jenis kontrak dan menjelaskan pekerjaan untuk penjual potensial. Di sini penjual adalah penyedia atau kontraktor atau pemasok yang menyediakan barang dan jasa kepada organisasi lain atau pada pembeli. Oke, dalam perencanaan manajemen pengadaan, nanti akan ada beberapa keluaran atau output dari proses ini, meliputi rencana manajemen pengadaan dan strategi bagaimana melakukan pengadaan, kemudian dokumen penawaran, jadi misal ada beberapa vendor ya atau beberapa penyedia yang hendak atau berkenan menyediakan kebutuhan tadi, nah nanti akan memberikan penawaran perusahaan-perusahaan tersebut, vendor-vendor tersebut. Jadi nanti akan ada dokumen penawaran, kemudian pernyataan kerja pengadaan, pihak sumber, kemudian keputusan buat atau beli, perkiraan biaya independen, kemudian permintaan perubahan, pembaruan dokumen proyek, dan juga pembaruan aset proses organisasi. Yang kedua adalah tahapan ketika melakukan pengadaan. Ketika melakukan pengadaan ini akan melibatkan mendapatkan tanggapan penjual, kemudian pemilihan penjual, dan pemberian kontrak. Nah, keluaran dari proses ini nanti termasuk penjual mana yang akhirnya dipilih, kemudian perjanjian antara penjual dan pembeli, kemudian permintaan perubahan, bagaimana nanti alurnya jika hendak melakukan perubahan, kemudian pembaruan pada rencana manajemen proyek, dokumen proyek, dan juga proses organisasi. Jadi mungkin kalau ada pemasoknya sudah setuju ya, mungkin bisa diupdate di bagian rencana manajemen proyek, dokumen-dokumen proyek, atau proses organisasinya. Kemudian yang ketiga, proses yang terakhir adalah pengelolaan membuat perubahannya. Jadi kalau sudah selesai. Dari proses ini meliputi pengadaan tertutup, dan informasi performa kerja, pembaruan dokumentasi pengadaan, permintaan perubahan, pembaruan rencana. Oke. Nah, ini kira untuk gitu untuk pengadaan proyek ya. Di pengadaan proyek biasanya akan kita lakukan ya. Nah, kita membutuhkan sumber daya ya dari luar yang tidak bisa kita dapatkan dari anggota tim kita.
Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk assignment grupnya saya taruh di ini. Ntar saya coba buatkan assignment dulu. Tugas kelompok. Minimal 2. Kemudian buatlah proposal proyek kan terkait dengan proyek. Yang Oke. Mungkin 2 minggu cukup ya satu. Jadi nanti tanggal 2. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi atau untuk tugas kelompoknya? Jadi kita masih ada 1 jam ya. Nanti silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas kelompok. Jadi silahkan membuat kelompok ya yang beranggotakan 3 mahasiswa, usahakan dari univ yang beda. Nanti silakan membuat proposal proyek terkait dengan proyek-proyek TI ya, proyek TI. Boleh membuat suatu sistem informasi atau software ataupun proyek yang terkait dengan hardware, misal membuat
membangun suatu HPC atau apa yang terkait dengan hardware juga boleh. Atau yang terkait dengan network ya, mungkin kalau jaringan, buat jaringan di suatu sekolah atau suatu kampus itu juga boleh. Pokoknya yang proyeknya terkait dengan teknologi informasi. Oke, mungkin itu. Silakan yang belum presensi mungkin kalau ada. Kalau tidak ada yang ditanya, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu.